Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Taufik dan Bu Sarini. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil analisa kami mengenai Twitter Analytics dengan topik hilangnya anak Ridwan Kamil. Berikut daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang meliputi latar belakang dan Twitter Analytics. Yang kedua ada pre-processing. Yang ketiga ada pengolahan dan analisis data yang meliputi hashtag analytics dan visualisasi. Dan yang keempat ada kesimpulan. Pertama, ada pendahuluan. Latar belakang. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022, Ariel dinyatakan hilang di Sungai Aare, Swiss. Kronologi yang disampaikan oleh pihak keluarga awalnya bermula dari Ariel berenang bersama adik dan kawannya di Sungai Aare, Swiss. Ketika ingin naik ke permukaan, Ariel terseret arus sungai yang cukup deras. Proses pencarian terhadap Ariel langsung dilakukan. KBRI Bern berkoordinasi dengan kepolisian Swiss untuk proses pencarian. Pada hari ketiga, dibentuk tim SAR untuk menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Aare. Kabar hilangnya Ariel ramai dibahas di seluruh media sosial, terutama Twitter. Pada proyek kali ini, kami menggunakan analisa mengenai berita tersebut dengan menggunakan data dari Twitter dengan tujuan untuk mengetahui keyword yang berkaitan dengan topik anak Ridwan Kamil. Kami menggunakan API Key untuk mengambil data dari Twitter. Keyword yang kami gunakan adalah anak Ridwan Kamil dan diambil sebanyak 2.000 tweets. Beberapa variabel yang kami gunakan adalah favorite count, retweet count, user, created at, place, full text, dan ID. Untuk list variabel yang lebih lengkap terdapat pada laporan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pre-processing dari data yang sudah kami ambil dari Twitter. Tahap pertama, kami import modul yang akan kami gunakan dalam pre-processing. Kemudian, kami meload kembali karena analisa yang dilakukan di lain waktu. Kami hanya mengambil variabel full text karena variabel yang lain tidak dibutuhkan dalam proses analisis kami. Kumpulan tweet tersebut kami simpan dalam variabel D. Pada kumpulan tweet tersebut masih banyak kata slang dan kata yang sering muncul, tetapi tidak memberikan informasi apapun. Kata ini disebut sebagai stop words. Oleh karena itu, kami mengganti kata slang tersebut dengan bentuk penuhnya yang sudah tersedia pada data slang di modul. Untuk kata stop words, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan daftar stop words bawaan dari modul. Kemudian, kami hilangkan kata tersebut. Kami menggunakan daftar stop words berbahasa Indonesia karena tweet yang kami ambil berbahasa Indonesia juga. Setelah selesai pre-processing, kami menyimpan hasil pre-processing tersebut dengan file name data underscore 2000 underscore pre-processing underscore 2. Kemudian kami melakukan pengolahan data dan analisis berupa visualisasi. Pada visualisasi yang pertama ini kita menggunakan hashtag analytics. Dengan menggunakan hashtag analytics, kita peroleh bahwa hashtag yang paling banyak digunakan dengan keyword anak Ridwan Kamil adalah hashtag Ridwan Kamil. Selanjutnya ada series visualization. Berdasarkan hasil analisis kami dengan menggunakan series visualization, diperoleh bahwa kata kunci yang paling sering digunakan adalah anak, Ridwan, dan Kamil. Berikutnya ada trends visualization. Berdasarkan hasil analisis kami dengan menggunakan trends visualization, diperoleh bahwa kata kunci yang paling sering digunakan adalah anak, Ridwan, dan Kamil. Selain itu, dari visualisasi dapat dilihat bahwa frekuensi penggunaan kata kunci Ridwan dan Kamil hampir sama. Selanjutnya ada links visualization. Berdasarkan hasil analisis kami dengan menggunakan links visualization, diperoleh bahwa kata kunci yang sering berhubungan adalah anak, Ridwan, dan Kamil. Word tree visualization. Berdasarkan hasil analisis kami, diperoleh kata kunci yang paling sering berhubungan dengan Ridwan Kamil. Bisa dilihat di gambar yang ada di samping ini. Kemudian juga ada trend comparison. Kami mengambil 100 tweets dari Swiss dan Indonesia tentang topik anak Ridwan Kamil. Bisa dilihat dari sini, untuk data di Swiss hanya ada 5, sedangkan di Indonesia sebenarnya ada lebih dari 100, namun karena keterbatasan kami hanya mengambil beberapa. Selanjutnya ada kesimpulan.
Dari hasil analisa kami mengenai data Twitter yang berkaitan dengan topik anak Ridwan Kamil, kami memperoleh kesimpulan. Pertama, kata kunci yang sering muncul adalah anak, Ridwan, Kamil, dan Eril. Kemudian, masyarakat Indonesia banyak membicarakan mengenai hilangnya anak Ridwan Kamil, yaitu Eril di Sungai Are, Bern, Swiss. Kemudian, masyarakat Indonesia juga banyak bersimpati terhadap hilangnya anak Ridwan Kamil. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.